Yang pertama, pertanyaan datang dari Yulvianus Timbonan. Ini memberikan dua pertanyaan langsung. Kenapa tidak menjawab pertanyaan saya? Anda bukan yang pertama yang saya tanyakan di mana Tuhan Yesus Kristus mengatakan di kitab Injil kalau Dia adalah Tuhan. Jadi apa benar agama kami Kristen benar-benar agama yang sesat? Karena menurut saya jika agama itu suci, berarti tidak ada kebingungan di dalam umat Kristen. Namanya kitab suci jadi bersih dari segala hal apapun agar umatnya yang percaya kalau kitab Injil itu suci, di mana kesucian kitab yang Tuhan turunkan kepada kami umatnya? Tolong jawab. Ingin rasanya saya mengerti kitab Injil kami itu suci. Yang kedua, saya cuma mau tahu di dalam kitab Injil, apakah ada atau memang tidak ada yang kitab Injil kami ini katakan tentang Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan alam semesta. Tolong jawabnya, jangan mengambang, fokus dengan pertanyaan saya. Karena saya pribadi sangat malu dan bingung karena Muslim selalu berikan soal pertanyaan itu dan saya tidak pernah bisa menjawab. Pertanyaannya, kalau kitab Injil yang kami imani ini tidak ada, katanya Tuhan di Alkitab ini, Tuhan di Alkitab ini, kalau Yesus Kristus bilang dirinya Tuhan di dalam kitab Injil, tolong berikan kepada saya jawaban yang tuntas. Dan ini masih satu kaitan ya dari Yosbeleu. Saya pelajari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak ada kata atau seruan dari Yesus yang menurut Bapa Dia Tuhan. Tidak ada kata, wahai Bani Israel, aku putra Maryam atau Yesus adalah Tuhan yang telah ciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka sembahlah aku. Ini tidak ada sama sekali. Tolong penjelasannya. Iya, terima kasih. Pertanyaan dua-duanya itu pertanyaan bukan pertanyaan orang Kristen. Sekalipun penanya yang pertama mengaku Kristen. Jelas itu bukan pertanyaan orang Kristen. Karena apa? Tidak pernah ada terminologi kitab Injil turun itu dalam agama Kristen, tidak ada. Yang turun itu adalah Yesus. Injil itu bukan buku yang turun dari langit, itu bukan kepercayaan Kristen. Jadi Anda bertanya, saya tahu siapa Anda, dan saya akan jawab bahwa yang pertama-tama dalam iman Kristen, kalau Anda menuntut pertanyaan, di mana Yesus pernah mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah saya. Sekarang saya lihat, logika dari pertanyaan ini begini. Setiap zaman, setiap peristiwa itu selalu punya historical background sejarah. Yesus itu hidup di abad pertama di lingkungan masyarakat Yahudi. Dalam masyarakat Yahudi itu, menyebut nama Allah saja tidak boleh. Tidak berani. Jadi tidak mungkin dibayangkan orang akan mengatakan Yesus bersabda akulah Allah, itu tidak mungkin. Tetapi orang sudah tahu apa yang dimaksudkan Yesus ketika dia mengatakan aku dan Bapa itu adalah satu. Yesus tidak menolak penyembahan Thomas ketika Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Ho kurios mau ke huteos mau. Bagi orang Yahudi pada zaman Yesus, ketika membaca Shema itu adalah kredo atau syahadat Israel. Itu disebutkan dalam kitab Taurat, kitab Devarim atau kitab Ulangan, Shema Yisrael. Tertulis di situ Yod He Waw He, Yahweh. Tetapi tidak akan pernah dibaca. Orang Yahudi begitu membaca kata Yahweh, dia baca Adonai, Hakados Barukhu, dikuduskanlah dan dipujilah namanya. Maka ketika Yesus mengatakan, dituntut mengatakan akulah Allah, sembahlah aku, tidak akan ada. Memang itu kan bukan budaya Israel. Tapi pertanyaannya gini, ini logikanya Pak Jagir naik ini. Pertanyaannya gini, kalau seorang tidak mengungkapkan secara eksplisit, bukan berarti itu tidak ada. Sebab kalau Anda menuntut di mana Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Sekarang saya ganti bertanya, di mana Yesus pernah berkata, aku bukan Allah dan jangan sembah aku. Sama-sama tidak ada. Tetapi kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 8, kita membaca ayat misalnya kita membaca ya kitab Injil misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Aku berkata ayat 56 dulu. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku
dan ia akan melihatnya dan ia bersuka cita. Orang Yahudi menjawab, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Abraham melihat hariku. Yesus itu kalau secara manusia, itu baru dilahirkan di awal tahun Masehi. Anaknya Maria, maka disebut Isa putra Maryam. Lebih tidak masuk akal lagi kalau ditanyakan, di mana aku putra Maryam? Itu kan kata Quran, bukan kata Injil. Dalam Injil hanya satu kali, itu pun tidak diucapkan Yesus. Diucapkan oleh publik. Dia dikenal sebagai anak Maria, Ibnu Maryam. Itu hanya satu kali dalam Injil Markus pasal 6 ayat 3. Jadi Isa Ibnu Maryam, Al-Masih Isa Ibnu Maryam, itu terminologi Islam, bukan terminologi Kristen. Jadi penanya ini pasti bukan orang Kristen. Ya kan? Nah, jadi pertanyaan saya itu. Kedua dikatakan bahwa Abraham melihat hariku. Hariku di sini hari Sang Mesia. Yom HaMasiah. Tuhan berfirman kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu berkata tentang nubuatan akan datangnya seorang juru selamat pada akhir zaman, yaitu Yesus Kristus. Nah, juru selamat ini sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Maka dikatakan ketika orang Yahudi tidak paham, umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Kamu itu anaknya Maryam, umurmu belum 50 tahun. Betul, Yesus dalam wujud inkarnasi, dalam wujud tajasadnya sebagai manusia, dia putranya Maryam, dikandung oleh Bunda Maria, oleh dilahirkan Bunda Maria, dikandung oleh Roh Kudus. Dan itu memasuki ruang dan waktu. Tetapi sebelum Yesus datang ke dunia, dia sudah ada. Maka dia mengatakan, ini di dalam Alkitab bahasa Arab menarik sekali dikatakan, Al-Haqqo aqulu lakum qabla ayyulada Ibrahim annakainu. Sebelum Abraham itu ada, aku sudah ada. Lalu gara-gara kata Yesus seperti itu, orang Yahudi mau merajam batu. Kenapa mau dirajam batu? Ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Siapa yang wajib dirajam batu dalam hukum Yahudi? Mereka yang menyamakan dirinya dengan Allah. Dianggap menghujat. Dianggap menghujat. Penghujatan ini dalam hukum Taurat itu dilempari batu. Kalau Yesus tidak menyamakan dirinya dengan Allah, tidak akan dilempari batu. Ini cara membaca Alkitab secara cerdas. Bukan membaca Alkitab hanya dibaca harafiah. Itu satu. Dan yang kedua yang penting, dalam konteks apa Yesus disebut sebagai sudah ada sebelum Abraham. Karena pembahasannya Abraham, maka dia mengatakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Aku sudah ada sebagai apa? Aku sudah ada sebagai Logos. Logos itu bukan dari filsafat Yunani, ini terjemahan Septuaginta. Alkitab Taurat di dalam bahasa Yunani tahun 300 sebelum Masehi di Alexandria, namanya Septuaginta. Di mana kata Davar Elohim diterjemahkan Logos Tuteu. Makanya dalam Injil Yohanes dikatakan enarsin holokos ke holokos en prostonteon ke theos en holokos. Pada mulanya adalah kalimah, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sebagai firman itulah Yesus sudah ada sebelum Abraham. Dan Yesus mengatakan amin, amin, lego humin. Al-Haqqo aqulu lakum. Kata amin di depan ini menunjukkan dia adalah sama dengan Tuhan dalam perjanjian lama. Maka dikatakan Tuhan bersumpah, Allah yang setia, Belohe amin, Be Elohe amin. Gelar amin itu adalah gelarnya Allah dalam perjanjian lama. Nah, kemudian sebagai apa Yesus disebut sebagai Tuhan itu bukan dalam kemanusiaannya. Orang Muslim juga percaya bahwa Al-Quran itu firman Allah yang kekal, ya kan? Tetapi kan ada wujud nuzulnya, yaitu kertasnya, huruf Arabnya. Kalau Al-Quran dikatakan firman Allah dan firman Allah itu kekal, ketika kertasnya terbakar kan bukan berarti firman Allah rusak. Yang rusak itu adalah wujud temporalnya yang turun ke dunia itu. Maka dalam Alkitab dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia.
Jadi di dalam Yesus Kristus itu ada satu tabiat ganda. Satu tabiat ganda. Satu mia pesis ya. Mia pesis tonteon logon sisarkumeni. Dia adalah Yesus itu satu kodrat ganda, yaitu sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya insani. Gereja-gereja seluruh dunia mengakui nu'min an rabbuna wa ilahuna wa muqallisna Yesu al-Masih kalimat al-mutajasad kamilu fil lahutihi wa kamil fin nasutihi ja'ala lahutihi wahidan ma'an nasutihi. Jadi dia telah membuat sepenuhnya ilahi sebagai firman Allah. Firman Allah itu tidak mungkin bukan Allah. Sebab kalau Allah menciptakan dengan firman-Nya, firman-Nya pasti sama kekal dengan Allah. Karena kalau firman-Nya tidak kekal, berarti kana waktun lam yakun fihi. Ada waktu di mana firman itu pernah tidak ada. Berarti Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Ketika Allah ada tanpa firman-Nya, berarti Allah tidak maha berfirman. Tapi kalau dikatakan firman-Nya itu bukan Allah, lalu ada dua yang kekal, yaitu Allah dan firman-Nya. Tetapi dengan mengatakan firman itu adalah Allah, maka Allah hanya satu, al-ilah wahid. Allah itu satu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi clear sekali. Terus itu pertanyaan apa lagi yang kurang tentang kesucian dari kitab Injil. Di mana letak kesucian? Apa yang diceritakan dalam Injil semua suci. Perbuatan Allah yang suci. Dan kita memiliki ribuan manuskrip Injil yang terpelihara sampai sekarang. Kita tidak hanya bicara hanya lewat opini. Karena sejak kecil kita diajari misalnya kitabnya orang Kristen palsu. Lihat The Dead Sea Scroll. Kita memiliki naskah yang usianya 2100 tahun lebih. Kita memiliki naskah mulai dari zaman papirus sampai kodek. Kodek Sinaiticus, kodek Vatikanus dari abad keempat, abad ketiga. Lalu sebelum itu ada yang namanya papirus 66. Papirus John Ryland ditemukan di Mesir tahun 52. Sekarang disimpan di Jenewa. Ya. Dan Anda jangan lagi bermain opini. Anda gampang sekali online kita cari di Google. Tulis saja WW Bible Papyri. Early Bible Papyri akan muncul. Itu naskah Injil dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Tidak pernah ada Injil dipalsukan. Itu hanya ungkapan orang awam yang tidak tahu sejarah. Yang dicekoi dengan keyakinan untuk mendiskreditkan agama lain. Saya kira itu ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan firman Allah itu bukan Alkitab dalam bentuk bukan. Kita orang Kristen mengatakan Alkitab ini kalau di dalam bahasa Arab disebut kalamullah. Tetapi Yesus tidak pernah disebut kalamullah. Yesus kalimatullah. Fil bati'il kanal kalimah. Pada mulanya adalah kalimah. In the beginning. Jadi dari kekal sampai kekal. NRC. Holocaust pada mulanya adalah firman. Jadi yang kekal itu firman Allah itu adalah logos Allah, ilmu Allah, akal Allah yang qaimah bi wujud Allah yang mukim di dalam wujud Allah yang satu. Dan itu tidak terpisah dengan Allah. Seperti pikiran saya, jiwa akali saya satu dengan saya. Roh saya satu dengan saya. Ketika pikiran saya keluar menjadi gagasan. Dapat dikatakan saya melahirkan gagasan saya. Tidak perlu ditanya itu bidannya siapa ketika gagasan dilahirkan. Karena itu kata-kata kiasan. Tetapi satu pihak ketika pikiran saya itu terjemahkan dalam sebuah bentuk misalnya buku atau kaset. Diputar kepada 10.000 orang yang berbeda-beda. Dan semua orang memandang saya. Tetapi di saat yang sama pikiran saya tetap ada dalam diri saya. Bapa Sinuda ketiga pernah mengatakan, ketika firman menjadi manusia, wal kalimatu mutajasad, ya, firman itu menjadi manusia. Wa kalimatu sara insanan wa sara jasadan. Ketika itu firman seolah-olah keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah.
Karena Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak mungkin kalau saya mengatakan hari ini Allah di sini tidak ada di sana. Tidak. Allah itu memenuhi ruang, memenuhi waktu, memenuhi segala tempat. Tidak pernah dikatakan Allah terikat oleh ruang dan waktu. Jadi ketika Anda membayangkan Allah itu adalah benda, di situ Anda tauhidnya diragukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak ada pandangan bahwa orang Kristen menyembah manusia, itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Jadi firman Allah itu nuzul mutajazat ya. Jadi turun menjadi manusia bukan menjadi. Dan itu ada dalam kanun al-iman. Dikatakan nazzala minas sama'i wa tajassada bi rohil kudus. Ya, wa ta'anas. Dia turun dari surga. Yang turun bukan Injil, yang turun itu adalah firman yang menjadi manusia. Jangan mengukur agama orang lain dari ukuran agama kita. Itu menjadi sumber kesalahpahaman besar gitu. Saya kira itu.